Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Di video kali ini, kita akan masuk di segmen akuntansi manajemen pertemuan pertama. Kita akan membahas seputar definisi dari akuntansi manajemen itu seperti apa. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, pertama kita bahas dulu ya teman-teman dari segi definisi menurut ahli dulu. Ini menurut Ronald M. Copeland dan Paul E. Dasher. Nah, diungkapkan bahwa akuntansi manajemen ini adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen, yang mana tujuannya itu berguna untuk perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, jadi proses identifikasi ini teman-teman maksudnya adalah mengidentifikasi kira-kira ini apa. Nah, kalau kita terkait dengan akun misalnya di salah satu proses akuntansi, misalnya ada kejadian pembayaran gaji. Nah, identifikasi ini kira-kira dia masuk ke akun yang mana? Atau akun apa sih yang berpengaruh dari munculnya transaksi berupa tadi pembayaran gaji. Kemudian diukur kira-kira berapa dan disampaikan melalui penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Nah, ini adalah bentuk lain dari komunikasi informasi. Nah, tujuannya di sini adalah kepada pihak internal. Nah, sedangkan menurut Hansen Mowen, akuntansi manajemen ini menghasilkan informasi untuk pengguna internal. Nah, ingat ya teman-teman bahwa akuntansi manajemen menghasilkan informasi hanya untuk pengguna internal. Akuntansi manajemen itu apa? Fungsinya tadi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, dan mengklasifikasikannya dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan dan mengambil keputusan. Jadi teman-teman, akuntansi ini dibutuhkan untuk pengguna internal yang mana hasil dari identifikasi, pengumpulan, proses klasifikasi ini digunakan oleh pihak internal untuk mengambil keputusan. Misalnya ada kejadian pandemi COVID-19 saat ini. Nah, di proses akuntansi manajemen berusaha untuk mengidentifikasi kira-kira apa yang akan berpengaruh terhadap perusahaan. Kemudian banyak informasi yang dikumpulkan, diukur, misalnya kira-kira berapa nih dampaknya. Nah, akan berpengaruh ke bagian yang mana dalam sebuah perusahaan. Nah, ini proses pengklasifikasian. Kemudian melaporkannya kepada pihak manajemen. Nah, lalu pihak manajemen akan mengambil keputusan. Katakanlah misalnya tadi ada penurunan penjualan. Dan sementara itu biaya meningkat. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh manajemen? Oh, kita akan melakukan perampingan biaya dengan cara satu, misalnya efisiensi pegawai, berarti akan ada proses pemutusan pekerjaan, nah, atau yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini akuntansi manajemen itu, teman-teman, berkaitan dengan masalah penyajian informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi. Nah, akuntansi manajemen itu akuntansi yang menyajikan informasi keuangan untuk pihak internal perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan itu menyajikan informasi untuk pihak eksternal perusahaan. Nah, di sini bedanya ya, teman-teman. Apa bedanya akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Perbedaannya adalah peruntukannya. Kalau akuntansi manajemen, informasinya itu untuk pihak internal, sementara kalau akuntansi keuangan, informasi yang disajikannya itu untuk pihak eksternal perusahaan, tapi bisa juga digunakan oleh pihak internal.
Nah, akuntansi manajemen ini teman-teman dapat dipandang sebagai suatu sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input atau masukan dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Ini saya garis bawahi lagi bahwa yang apa sih yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai itu adalah tujuan khusus manajemen saja. Nah, proses pengolahan ini adalah inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen dan digunakan untuk mengubah masukan menjadi output yang memenuhi tujuan suatu sistem. Nah, jadi saya garis bawahi ya teman-teman bahwa adanya akuntansi manajemen ini dibutuhkan untuk pihak internal manajemen dalam upaya untuk pengambilan keputusan. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman sampai di sini. Nah, apa perbedaannya akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Pertama dari faktor pemakai informasi. Tadi kalau akuntansi keuangan, siapa yang menggunakannya? Nah, yang menggunakannya adalah pihak eksternal. Sementara dari segi akuntansi manajemen, yang menggunakannya adalah pihak internal itu sendiri. Dari segi dasar penyajian informasinya, kalau akuntansi keuangan berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia atau prinsip yang diterima umum, tentunya dari berbagai standar yang ada, standar akuntansi keuangan bisa SAK, bisa SAK Syariah atau SAK Nirlaba atau SAK MKM. Sementara akuntansi manajemen itu disusun berdasarkan tipe informasi yang dibutuhkan. Jadi manajemen ini butuhnya apa? Kemudian dari fokus informasi, akuntansi keuangan itu menyampaikan posisi kemampuan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kira-kira akuntansi keuangan itu akan menghasilkan informasi perusahaan misalkan going concern-nya akan berapa lama dengan posisi kas seperti ini. Atau dengan laba seperti ini, berapa kira-kira yang bisa kita bagikan atau dividen yang bisa kita bagikan kepada para pemegang saham. Nah, seperti itu. Sementara dari sisi akuntansi manajemen, informasi keuangan dari berbagai bagian atau subbidang dalam perusahaan itu disajikan, kemudian dikelola untuk diambil dan diserahkan kepada pihak manajemen untuk mengambil keputusan. Nah, itu di situ bedanya ya, teman-teman. Kemudian, dari segi orientasi informasi, akuntansi keuangan, data yang ditampilkan adalah data masa lalu. Loh, kenapa data masa lalu? Karena dia berupa kejadian. Jadi udah kejadian gitu. Saya kayak beban gaji, itu kan udah kejadian. Nah, semenit aja dia udah jadi data masa lalu. Sementara akuntansi keuangan, apa yang dibutuhkan orientasi informasinya? Dia gabungan data masa lalu dan masa yang akan datang. Makanya tadi informasinya kan yang dibutuhkan itu informasi keuangan. Kemudian dari informasi yang akan datang itu adalah riset dan kemungkinan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Misal prediksi inflasi di tahun 2022 ini kemungkinan terjadi di bulan 7 atau bulan 8. Nah, itu kan informasi yang masa akan datang yang harus sudah diantisipasi oleh manajemen. Kemudian dari segi tipe informasi, akuntansi keuangan informasinya itu moneter yang sifatnya keuangan. Jadi akuntansi keuangan yang nggak ada hal lain selain informasi berapa banyak, berapa rupiah, berapa dolar, berapa jumlahnya, seperti itu. Sementara akuntansi keuangan gabungan moneter dan non moneter, artinya keuangan dan non keuangan. Informasi ini semua dibutuhkan untuk akuntansi manajemen. Sementara dari sisi ketepatan informasi, teman-teman, akuntansi keuangan menyajikan data lebih tepat. Kemudian, sementara akuntansi keuangan ditekankan pada ketepatan waktu. Loh, kenapa? Apa bedanya di sini? Nah, kalau akuntansi keuangan lebih ke sifatnya periodik, misalnya laporan keuangan tahun 2021. Nah, itu harus selesai di tahun 2022 atau misalnya di bulan Januari tahun 2022 atau sebulan setelah periode itu berakhir. Nah, itu lebih tepatnya. Kemudian sementara akuntansi keuangan ditekankan kepada ketepatan waktu. Artinya informasi itu harus selesai ketika dibutuhkan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang perbedaannya, kira-kira apa nih persamaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan?
Yang pertama, kesamaannya ini adalah sama-sama tipe informasi akuntansi. Jadi sama-sama menyajikan informasi baik keuangan maupun non-keuangan. Dan keduanya sama-sama digunakan untuk pengambilan keputusan. Sementara persamaan yang kedua adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun informasi akuntansi keuangan itu juga relevan untuk digunakan penyusunan informasi akuntansi manajemen. Nah, kita ingat ke slide yang sebelumnya tadi ya teman-teman, bahwa orientasi informasi yang dibutuhkan oleh akuntansi manajemen adalah data keuangan dan non keuangan maupun informasi-informasi yang lainnya yang mana fungsinya itu sama dengan proses akuntansi keuangan, identifikasi, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian. Kesamaan yang ketiga, data yang digunakan untuk kedua tipe informasi itu sama-sama berasal dari informasi operasional. Nah, jadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu sumbernya sama, yaitu dari aktivitas perusahaan. Misalnya selama satu periode akuntansi atau periode tahun 2021 misalnya. Jadi sama-sama dari aktivitas operasional perusahaan. Nah, di pandangan tentang akuntansi manajemen ini ada dua, teman-teman. Yang pertama sebagai suatu tipe dari informasi, di mana kalau di tipe informasi ini tipenya lebih kepada akuntansi manajemen yang dikelola itu adalah atau yang diolah itu adalah informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pihak intern organisasi. Nah, itu ya teman-temannya. Jadi informasi yang dihasilkan adalah informasi keuangan untuk siapa? Untuk pihak internal organisasi. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntansi manajemen itu juga dipandang sebagai suatu tipe dari akuntansi atau jenis lain dari akuntansi. Nah, ini apa maksudnya? Tipe informasi yang dihasilkan itu adalah tipe informasi kuantitatif, yang dimana uang atau mata uang digunakan sebagai satuan ukur untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Nah, di sini ukuran utamanya tetap pada kondisi adalah uang. Misalnya, kira-kira kita dengan mengambil keputusan ini kita bisa menghemat berapa banyak. Atau kalau kita lakukan ini, berapa penjualan yang akan bisa kita hasilkan untuk periode ke depan. Nah, teman-teman, sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab keingintahuan dari teman-teman. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share agar yang lain bisa tahu. Terima kasih banyak.